Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik semua, kali ini saya akan membahas tentang anatomi sistem saraf pada tubuh manusia. Secara umum, sistem saraf itu dapat kita kelompokkan menjadi dua, sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi atau perifer terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Selain itu juga ada sistem saraf otonom. Ini adalah jenis-jenis sistem saraf berdasarkan kerjanya. Ada sistem saraf yang bekerja disadari, disebut sebagai sistem saraf somatik atau somatic nervous system. Sedangkan ada yang kerjanya tidak disadari, atau kita sebut sebagai sistem saraf otonom, autonomic nervous system. Sistem saraf otonom ada dua, ada sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Jadi ketika ada rangsangan, sebuah stimulasi atau rangsangan, maka akan diteruskan yang akan diterima oleh reseptor. Yang berperan sebagai reseptornya adalah sistem saraf perifer. Dari sistem saraf perifer, dari reseptor, akan diteruskan ke saraf. Yang pertama saraf yang primer dulu, kemudian saraf sekunder, sampai akhirnya sampai ke pusat. Nah, siapa yang berperan? Dia akan diteruskan mulai dari sistem saraf perifer, diteruskan ke medula spinalis, batang otak, talamus, sampai ke otak atau korteks cerebri. Sekarang kita bahas tentang sistem saraf pusat. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme rangsangan saraf, hubungannya antara sistem saraf pusat dengan sistem saraf tepi. Ketika ada rangsangan itu mulai dari kiri bawah, gambar yang kotak kiri bawah, ada organ yang akan menerima, baik itu rangsangan secara somatik ataupun visceral. Nanti akan diteruskan pertama kali ke sistem saraf tepi. Kotak tengah besar ini adalah bagian dari sistem saraf tepi. Yang akan menerima adalah bagian aferennya terlebih dahulu. Kemudian, bagian aferen dari sistem saraf tepi akan terus melanjutkan rangsangan ke sistem saraf pusat, bisa otak ataupun medula spinalis. Kemudian dari sistem saraf pusat akan dilanjutkan ke bagian eferen, akan direspon. Kembali dia melewati sistem saraf tepi, tapi yang bagian eferen. Kalau dia sistem saraf asalnya yang somatik, disadari, maka yang akan menerima adalah sistem motorik, saraf motorik dari somatik. Sedangkan kalau memang dia rangsangannya dari visceral, dari organ dalam tubuh yang kita tidak sadari, maka yang akan menerima adalah sistem saraf motorik yang otonom. Tadi ada yang simpatis dan parasimpatis. Sampai akhirnya direspon ke organ yang dituju. Ini adalah bagian dari sistem saraf pusat. Jadi ada otak dan medula spinalis. Otak dapat kita kelompokkan menjadi tiga. Ada cerebrum atau otak besar, ada cerebellum atau otak kecil. Otak kecil itu letaknya di belakang, di bawah otak besar. Kemudian brainstem atau batang otak. Nah, cerebrum atau otak besar tadi itu dapat dibagi dua. Ada telencephalon, ada diencephalon di bagian dalamnya. Diencephalon ini terdiri dari talamus dan hipotalamus. Sedangkan
Batang otak itu ada 3 komponen di dalamnya. Ada mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Kalau dilihat di gambar, maka posisi mesencephalon atau midbrain, kemudian di bawahnya ada pons yang ukurannya sedikit lebih besar, medula oblongata. Di bawah medula oblongata, nanti sistem saraf pusat ini akan berlanjut menjadi medula spinalis yang akan terus ke bawah di sepanjang tulang vertebrae kita. Ini komponennya kalau kita lihat tadi, mana yang bagian telencephalon, diencephalon, dan brainstem. Yang terdiri tadi midbrain, pons, dan medula oblongata. Yang warna merah adalah otak kecil atau cerebellum. Nah, telencephalon tadi. Telencephalon ini bagian dari cerebrum atau otak besar. Dia membentuk 2 hemisfer otak. Ada hemisfer kanan, ada yang kiri dengan fungsinya masing-masing. Jadi setiap bagian otak itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, masing-masing hemisfer ini memiliki strukturnya ada korteks, ada substansia alba, dan grisea. Struktur otak atau yang disebut sebagai tadi hemisfer cerebri atau cortex cerebri itu ada beberapa komponen. Ada yang bentuknya melekuk-lekuk yang ada kita kenal dengan istilah sulcus dan visura. Jadi lekuk-lekuk ke dalam. Kalau sulcus itu lekukannya lebih dangkal, sedangkan kalau visura itu lekukannya jauh lebih dalam dari sulcus. Nah, di antara sulcus dan visura itu ada lipatan-lipatan. Lipatan-lipatan itu kita sebut gyrus yang terletak di antara sulcus. Hemisfer otak itu ada dibagi menjadi 4 lobus. Lobus frontal di bagian depan, bagian dahi, kemudian bagian parietal itu bagian puncak kepala, oksipital di bagian kepala belakang, dan temporal bagian kepala otak bagian samping kiri dan kanan. Ini dia gambarnya. Sisi kanan adik-adik adalah sisi depan, sisi kiri adalah bagian belakang. Jadi letaknya lobus yang berwarna orange adalah lobus frontal depan, dahi. Bagian kuning itu yang parietal atau bagian puncak kepala. Oksipital di bagian belakang, letaknya di atas otak kecil yang warna hijau. Kemudian yang biru adalah bagian temporal, samping kiri dan samping kanan. Ini sama. Nah, inilah yang tadi saya sebut sebagai sulcus dan gyrus. Lekuk-lekuk yang di dalam, yang bergaris-garis, itu kita sebut sebagai sulcus, dan ada visura yang jika dia lebih dangkal, lebih dalam, maaf. Kemudian lipatan-lipatannya ini, itu yang kita sebut sebagai gyrus. Ini potongan melintang dari otak. Sama. Nah, ini tadi masing-masing lobus, tadi ada 4 lobus, ada frontal, parietal, temporal, oksipital, mereka memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalnya lobus frontal itu adalah pusat gerakan yang volunter, yang disadari. Lobus parietal di area puncak kepala itu tempat pusat dari asosiasi saraf sensorik, raba, rasa. Kemudian bagian belakang, oksipital, itu tempat pusat penglihatan. Globus temporal di samping kiri dan kanan, itu adalah pusat emosi dan pendengaran. Nah, ini lebih detail, bagian-bagian otak dan fungsinya untuk apa. Nah, jadi kalau misalnya seseorang yang terbentur kepalanya, lalu ada perdarahan atau cedera di otaknya, maka apa yang akan timbul tergantung bagian otak mana yang kena. Kalau kenanya di bagian belakang, mungkin saja penglihatannya akan terganggu.
Nah, tergantung bagian apa yang cedera. Ini adalah sayatan, kita buat irisan otak secara sayatan vertikal, kemudian ini adalah bagian otak. Jadi otak itu ada bagian yang lebih putih warnanya di bagian tengahnya, ada yang bagian abu-abu. Bagian putih itu yang kita sebut sebagai substansia alba atau white matter. Sedangkan yang pinggirannya yang berwarna abu-abu atau di gambar atas ini lebih biru, itu yang kita sebut sebagai gray matter atau substansia grisea. Nah, pada otak, substansia grisea itu bagian luar, substansia alba di tengahnya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang cerebellum atau otak kecil. Cerebellum ini letaknya di bawah lobus occipital di belakang yang dibatasi oleh tentorium cerebelli. Dia akan menerima impuls sensorik untuk keseimbangan sikap, posisi, perasaan getar, gerak, dan sebagainya. Nah, batang otak, bagian yang ketiga dari otak. Tadi ada otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak, brainstem. Nah, batang otak tadi terdiri tiga, midbrain atau mesencephalon, kemudian pons, dan medulla oblongata. Bagian mesencephalon ada yang bagian superior, ada yang bagian inferior. Fungsinya berbeda-beda. Bagian superior berfungsi untuk pusat gerakan, refleks gerakan kepala dan bola mata terhadap rangsangan visual. Rangsangan visual itu adalah saat penglihatan, berkaitan dengan penglihatan. Sedangkan bagian inferior atau bagian bawah itu untuk refleks terhadap rangsangan suara. Bagian batang otak yang kedua adalah pons. Pons adalah pusat pernapasan yang kita bagi menjadi dua. Ada pusat apneustik untuk mengontrol saat inspirasi, saat menarik nafas, dan pusat pneumotaksik saat ekspirasi, saat menghembuskan nafas. Jadi ada pusat yang mengontrol untuk menarik nafas, menghirup udara, ada yang mengontrol khusus untuk ekspirasi saat hembuskan nafas. Bagian yang ketiga adalah medulla oblongata. Medulla oblongata ini fungsinya sebagai pusat pernafasan juga untuk mengontrol jantung. Di sini dia berperan untuk meningkatkan denyut jantung dan menurunkan denyut jantung dengan rangsangan saraf. Pusat vasomotor untuk mengontrol diameter pembuluh darah, dan pusat refleks-refleks non-vital, refleks menelan, muntah, batuk, bersin, tersedak, dan sebagainya. Baik, sekarang kita akan bahas sistem saraf pusat yang kedua, yaitu medulla spinalis. Medulla spinalis ini dia akan berjalan sepanjang tulang vertebre. Dia berada di bawah medulla oblongata. Strukturnya sama. Kalau kita lihat ini tulang vertebre, kemudian medulla spinalis ada di dalamnya. Nah, medulla spinalis juga memiliki substansia grisea yang berwarna lebih abu-abu atau gelap dan substansia alba yang berwarna putih. Di tengahnya ada canalis centralis. Tetapi bedanya kalau tadi di otak, substansia griseanya di luar, yang abu-abunya di luar, yang putihnya di dalam. Sedangkan pada medulla spinalis sebaliknya, justru substansia albanya yang di bagian luar, yang putihnya di bagian luar, yang lebih gelap berada di bagian tengah. Jadi dia saling berbalikan warnanya. Ini substansia grisea. Ya, pada substansia grisea ini ada 3 kornu di sana. Ada bagian dorsal, bagian belakang untuk tempat lewatnya saraf sensorik, kemudian bagian ventral, bagian depan untuk lewatnya saraf motorik, dan ada yang bagian lateral untuk visceromotorik. Ini bagian dari substansia alba keterangannya. Adik-adik bisa baca.
Nah, ini dia tadi. Jadi bagian luarnya berwarna lebih putih, substansia alba. Sedangkan bagian tengah yang seperti kupu-kupu itu adalah komponen dari substansia grisea yang lebih gelap. Nah, ini medula spinalis. Tadi ada yang bagian ventral, ada yang bagian dorsal. Jadi, ketika ada rangsangan, akan diterima oleh reseptor. Ini reseptor, kemudian dia akan diteruskan melalui sistem saraf sensoris, akan ikut jalur dorsal menuju ke medula spinalis. Nah, nanti akan dibaca, lalu hasil terjemahan dari sistem saraf pusatnya akan diteruskan kembali melewati bagian ventral sampai dia ke sistem saraf motorik dan akan sampai di organ yang dituju atau kita sebut sebagai organ reseptor. Nah, itu tadi tentang sistem saraf pusat. Sekarang kita akan bahas tentang sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf perifer dia sebagai penyambung, penghubung antara sistem saraf pusat ke impuls yang datang atau akan merespon organnya. Ini kita sudah bahas tadi, jadi sistem saraf pusat tadi otak dan medula spinalis, sedangkan yang kita fokus kali ini adalah sistem saraf tepi. Ada 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal serta sistem saraf otonom. Nah, ini yang 12 pasang saraf kranial. Letaknya dia berhubungan erat dengan batang otak kecuali saraf 1 dan 2. Saraf kranial ada yang berfungsi khusus sensorik saja, ada yang berfungsi khusus motorik saja, ada yang fungsinya campuran, sensorik iya, motorik iya. Yang berfungsi sebagai sensorik saja itu nervus 1, yang kedua, dan yang ke-8. Yang motorik saja 3, 4, 6, 11, 12. Sedangkan sisanya berfungsi campuran. Ini adalah nama-nama 12 pasang kranial. Saraf kranial. Ini namanya sudah baku. Jadi kalau disebutkan nervus 1, maka nervus 1 itu adalah nervus olfaktorius yang berperan pada penciuman. Nervus 2, optikus yang berperan pada penglihatan. Dan seterusnya. Ada 12 pasang saraf kranial. Nah, ini saya tampilkan dalam bentuk gambar. Tadi yang berfungsi sebagai sistem saraf sensorik adalah 1, 2, dan 8. Pada garisnya terlihat hanya berwarna hitam. Artinya fungsinya hanya untuk menerima rangsangan sensoris atau raba atau lihat. Saraf 1 untuk penciuman, ini gambar hidung. Saraf 2 untuk penglihatan. Saraf 8 untuk pendengaran. Ini organ telinga. Nah, yang garis yang berwarna orange saja artinya itu hanya berfungsi motorik saja untuk pergerakan ototnya. Misalnya saraf 3, 4, dan 3, 4 di sini untuk penglihatan, pergerakan bola mata, kita bisa menoleh ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Nah, saraf 7 juga 11, 12. Kemudian yang campuran itu artinya ada sistem saraf sensorik di sana dan ada motorik juga. Ini gambar lebih detail kemana impulsnya, pusatnya. Pada 12 sistem saraf kranial tersebut. Nah, sekarang kita bahas 31 pasang nervus spinal. Tadi medula spinalis itu berjalan di sepanjang tulang vertebrae. Nah, di sepanjang perjalanan sistem saraf spinal tadi akan bercabang saraf-saraf yang keluar. Ada jumlahnya 31 pasang.
Untuk nervus spinalis ini dia memiliki dua bagian, ada radix dorsalis dan ada radix ventralis. Dorsal untuk sensorik, dia akan menerima rangsangan dari reseptor untuk disampaikan ke saraf pusat, sedangkan radix ventralis nanti dia akan menyampaikan respon dari sistem saraf pusat menuju organ efektornya. Nah, ini kita lihat gambar yang hijau, biru, ungu, merah di sepanjang tulang vertebre itu adalah sebagian dari sistem saraf pusat, medula spinalis. Nah, di antara tulang-tulang vertebre itu akan keluar saraf, cabang-cabang saraf. Nah, cabang-cabang saraf inilah yang merupakan bagian sistem saraf tepi yang kita sebut tadi 31 pasang saraf spinal. Jadi bagian tengahnya yang di tengah-tengah tulang vertebre adalah sistem saraf pusat, percabangannya adalah sistem saraf tepi. Ini sama ya, jadi tengahnya adalah sistem saraf pusat, cabang-cabangnya lah yang disebut sistem saraf tepi. Ada istilah dermatom. Dermatom ini adalah komponen sensoris dari masing-masing saraf spinal yang akan mendistribusikan sarafnya sampai ke area kulit yang berbeda-beda. Ini kalau kita lihat dermatom tadi, misalnya saraf spinal yang keluar dari cervical 4, maka dia akan mensarafi bagian punggung belakang. Lalu kalau saraf yang keluar dari daerah lumbal 5, L5, dia akan terus sarafnya sampai ke bagian kaki, punggung kaki bagian luar. Nah, jadi nanti kalau misalnya fungsinya untuk apa peranannya? Ketika seseorang merasa kebas, tidak berasa di bagian tubuh tertentu. Misalnya, kenapa ya bagian betis bagian belakang saya tidak ada rasa? Maka kita bisa identifikasi kira-kira saraf dari mana yang terganggu. Tentu kita harus tahu, saraf di bagian betis bagian belakang ini dia mendapat saraf dari bagian cabang yang mana? Dari 31 saraf spinal tadi. Nah, sekarang ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom itu ada dua, ada yang simpatis dan ada yang parasimpatis. Kerjanya involuntar, tidak disadari. Kerjanya tidak disadari. Simpatis letaknya di torakolumbal, sedangkan yang parasimpatis letaknya di kraniosakral. Biasanya simpatis dan parasimpatis ini adalah saraf-saraf yang bekerja visceral pada organ-organ tubuh bagian dalam. Ini dia tadi saraf simpatis untuk apa saja. Kita bisa lihat, adik-adik semua bisa lihat di gambar bagian kanannya. Organ apa saja yang bekerja dipengaruhi sistem saraf tersebut. Ini penjabaran dari sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Ini adalah contoh dari peranan sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, di beberapa organ tubuh, terutama organ visceral tubuh, jantung, saluran cerna, saluran nafas, dan sebagainya. Nah, kerja sistem saraf simpatis akan berkebalikan dengan sistem saraf parasimpatis. Misalnya, saraf simpatis fungsinya mempercepat denyut jantung, sedangkan sistem parasimpatis kerjanya memperlambat denyut jantung. Ini tadi ya antara simpatis di torakolumbal dan parasimpatis di kraniosakral. Ini sama alur sarafnya. Baik, demikian pembahasan kita tentang sistem anatomi saraf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.